Oke, jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, kita lagi ngebahas apa sih sekarang? Sekarang kita lagi ngebahas mekanisme pelepasan beban-beban yang ada di dalam diri kita, dan kita juga lagi ngebahas tentang gimana caranya mengontrol dan menghadirkan kesadaran di dalam diri kita, gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukan ustadz, saya nggak ngasih ceramah. Di sini kita sama-sama belajar, di sini kita sama-sama bertumbuh, di sini kita sama-sama lagi cari semua hal yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu gitu ya. Jadi di video ini tidak ada guru dan tidak ada murid. Kita sama-sama, kita belajar bareng, kita belajar sama-sama, dan kita akan nemuin hal-hal baru di dalam perjalanan atau selama video ini nanti akan berlangsung dari setiap pembahasan yang kita bahas. Jadi teman-teman, konsepnya di sini itu saya lagi belajar dan teman-teman dengerin gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, saya mau ngasih bocoran atau ngasih info sedikit dulu. Jadi ternyata semua hal yang kita pelajarin ini ujung-ujungnya adalah untuk kita bisa menjadi diri kita yang seutuhnya, untuk kita bisa menemukan esensi dari diri kita yang seutuhnya, dan untuk kita bisa melepaskan semua beban-beban atau masalah-masalah di dalam hidup kita. Yang dilepaskan itu bukan masalahnya menjadi hilang, nggak gitu ya teman-teman konsepnya ya. Jadi mempelajari kesadaran diri itu bukan menghilangkan masalahnya, tetapi menghilangkan beban dari masalahnya. Sehingga dengan seperti itu kita akan bisa lebih mudah menghadapi masalahnya, karena kita menghadapi semua masalah itu, kita tahu esensinya, kita tahu pondasi dasar dari kenapa masalah itu bisa hadir, dan kita bisa menyingkapinya tanpa ada beban imajinasi, perspektif diri maupun memori-memori negatif dari diri kita di masa lalu gitu teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin masalah stres, ternyata sumber stres itu pencetusnya bukan dari faktor eksternal atau dari luar diri kita. Mereka hanyalah contoh dari mekanisme yang digambarkan sebagai proyeksi oleh diri kita. Jadi gini teman-teman, semua hal yang kita lihat, semua hal yang seolah-olah masalah itu terjadi di luar tubuh kita, itu semua hanya gambaran dari proyeksi yang ada gitu di lingkungan kita gitu. Nah, dari kejadian itu baru akan menjadi masalah. Itu tergantung dari data memori yang ada di dalam diri kita. Contoh-contoh. Kalau misalkan saya pernah punya satu data memori yang buruk tentang tentang sebuah masalah. Misalkan saya pernah punya memori yang buruk, saya pernah digigit ular gitu ya.
Nah, pada saat saya ngeliat taman, kebun, atau saya masuk ke hutan, data memori itu yang akan saya munculkan di dalam pikiran saya. Akhirnya yang ada, saya akan ketakutan selama berada di hutan itu, karena memori saya selalu menyimpulkan bahwa dengan ada di sini saya terancam akan digigit oleh ular, gitu teman-teman. Nah, tapi kalau data memori kita positif itu akan memunculkan semua hal-hal yang positif. Jadi teman-teman, data memori kita itu akan menarik semua hal di luar diri kita seperti apa yang kita pikirkan. Bahwa pada saat kita berpikir dan mengeluarkan vibrasi yang positif, kita akan menerima banyak sekali hal-hal positif dari luar tubuh kita untuk diri kita, gitu teman-teman. Tetapi sebaliknya, kalau kita terlalu banyak data yang negatif, yang itu menjadi persepsi yang ditimbulkan oleh pikiran kita, maka yang kita akan dapat apa? Hal-hal yang negatif juga teman-teman. Karena semua memori acceptance di dalam pikiran kita itu semuanya mengenai hal-hal yang negatif. Sehingga kalaupun ada satu hal yang positif di luar tubuh kita, itu nggak kita lihat lagi sebagai sebuah nilai positif, karena kita nggak fokus ke positif itu gitu. Kita fokusnya terhadap ketakutan kita, kecemasan kita atas memori negatif yang pernah terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Nah, maka dari itu gini, kalau saya ngeliat orang misalkan gitu ya, di luar diri saya, atau misalkan saya ngeliat ada orang yang menyebalkan gitu. Nah, pertanyaannya adalah, memang orang itu yang menyebalkan, atau perspektif dari pikiran saya yang membuat orang itu menjadi menyebalkan? Karena sejatinya, sebetulnya segala sesuatu hal di luar diri kita itu sifatnya netral dan hanya akan memberikan gambaran atau stimulus ke dalam diri kita dalam bentuk yang masih netral, dan diolah oleh pikiran kita itu menjadi negatif atau menjadi menyebalkan gitu teman-teman. Jadi sebenarnya masalahnya bukan ada di luar, masalahnya itu ada di dalam proyeksi diri kita sendiri. Masalahnya itu ada di dalam diri kita sendiri teman-teman. Makanya kenapa kalau kita terus-terus mencari sumber masalah itu di luar, gak akan ketemu. Sampai kita stres pun gak akan pernah ketemu sumber masalahnya gitu. Jadi gini, ibaratnya nih, saya nih melihat kejadian di luar diri saya. Itu kayak saya lagi nonton TV. Nah, tiba-tiba ada satu tayangan yang buat saya tayangan itu tidak menyenangkan gitu. Tapi yang saya ganti itu TV-nya. Saya coba pakai TV merek A, masih tetap tayangannya nggak menyenangkan. Saya ganti lagi TV merek B, masih tetap tayangannya nggak menyenangkan. Saya ganti lagi TV merek C, tetap tayangannya tidak menyenangkan. Karena yang kita ganti itu TV-nya. Padahal kan nggak perlu ganti TV, kita hanya tinggal ganti channelnya aja. Channel itu adanya di mana? Di dalam diri kita, bukan di TV-nya. Bukan TV-nya yang salah, bukan remote-nya yang rusak, bukan antenanya yang rusak. Tapi ketidakpahaman diri kita untuk
oh kalau ada kejadian kayak gini, kalau ada sesuatu yang nggak menyenangkan, saya tinggal ganti channelnya aja gitu. Nah, ketidakpahaman itulah yang menyebabkan kita kehilangan kesadaran diri atas apapun di dalam kehidupan kita, yang akhirnya itu menjadi satu beban, dan itu menjadi satu bahkan bisa menjadi satu kendala secara fisik atau penyakit di dalam tubuh kita. Itulah awal mulanya kenapa kita bisa stres, kenapa kita bisa depresi, kenapa kita overthinking, kenapa kita luka. Jawabannya satu, teman-teman. Karena kita nggak paham diri kita sendiri. Dengan kita nggak paham diri kita sendiri, kita nggak akan punya kesadaran terhadap diri kita sendiri. Dengan kita nggak punya kesadaran terhadap diri kita sendiri, kita tidak akan pernah paham esensi dari setiap masalah yang hadir di dalam diri kita. Dan karena kita nggak paham esensi yang hadir di dalam diri kita, akhirnya kita selalu menunjuk semua itu, menyalahkan semua itu terhadap apa-apa yang terjadi di luar diri kita. Yang sebetulnya itu nggak akan pernah ketemu. Karena sesuatu yang di luar diri kita itu sama sekali nggak bisa kita kontrol, teman-teman. Sesuatu yang di luar diri kita itu bukan satu hal yang harus kita permasalahkan. Bahkan pelan-pelan nanti teman-teman akan dapat, dan kita akan menuju ke sana, sampai akhirnya nanti kita akan mengerti bahwa sebetulnya masalah itu tidak pernah ada, teman-teman. Yang ada itu hanyalah persepsi dari diri kita yang menjadikan reaksi yang salah atas persepsi tersebut yang diri kita lakukan, sehingga itu menjadi satu konsekuensi untuk diri kita sendiri. Dan konsekuensi itu yang kita sebut dengan masalah, itu yang selalu kita sebut dengan ujian. Padahal kita yang melakukan, dan itu konsekuensi atas semua reaksi di dalam diri kita, atas semua hal yang kita lakukan di dalam hidup kita. Tapi yang kita salahin orang lain. Tapi yang kita salahin tuh Tuhan gitu. Ini ujian dari Tuhan buat saya. Karena saya begini tuh, karena orang lain begini sama saya. Akhirnya saya jadi begini gitu. Padahal kita nggak pernah sadar kalau sebenarnya ujian itu tidak pernah ada, teman-teman. Allah itu nggak pernah ngasih kita ujian. Allah itu nggak pernah pengen kita susah. Allah itu nggak pernah pengen kita menjadi tersiksa hidupnya. Nggak pengen, teman-teman. Yang membuat diri kita tersiksa, yang membuat hidup kita menjadi banyak masalah, itu adalah dari diri kita sendiri. Nanti kita akan sampai ke situ, teman-teman, pelan-pelan, santai. Yang di awal tadi saya udah bilang bahwa semua hal yang kita bahas ini tujuannya adalah untuk kita bisa menemukan sebuah kesadaran diri, di mana pada akhirnya kita nggak nyalahin lagi siapapun, kita nggak nyalahin lagi apapun, dan kita nggak menunjuk lagi kemanapun gitu. Mereka nih yang kita anggap masalah tadi ya, yang di luar diri kita. Kita selalu menganggap mereka itu sebagai biang keladinya. Padahal sebenarnya yang kita rasakan itu hanyalah pelepasan tekanan dari emosi batin yang tertekan. Perasaan inilah yang membuat kita rentan terhadap stres eksternal, teman-teman. Sumber sebenarnya dari stres itu adalah internal, itu bukan eksternal. Seperti yang orang ingin percaya,
atau kesiapan untuk bereaksi dengan rasa takut misalnya, tergantung pada seberapa besar rasa takut yang sudah ada di dalam dirimu, di dalam diri kita, untuk dipicu oleh stimulus tadi, teman-teman. Jadi gini, tadi saya udah jelasin bahwa bank memori kita nih menyimpan banyak hal, banyak data atas yang bersumber dari setiap kejadian di dalam diri kita, gitu ya. Nah, bank memori kita lah yang akan menghasilkan satu respon terhadap setiap stimulus masalah yang datang di dalam hidup kita. Jadi masalah itu murni, masalah itu netral, stimulus itu netral, yang menjadikan itu masalah adalah reaksi yang berdasarkan dari data memori yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Nah, semakin banyak ketakutan yang kita miliki di dalam, semakin persepsi kita tentang dunia itu diubah menjadi hamparan yang sangat menakutkan. Ini ada satu kata-kata yang keren banget, teman-teman. Kata-katanya gini. Ini tolong diingat, tolong selalu teman-teman pahami gitu ya, dicerna, dan selalu menjadi satu pegangan supaya kita nggak melakukan lagi kesalahan ke depannya. Jadi kata-katanya gini, teman-teman. Bagi orang yang penuh dengan ketakutan, saya ulangi ya, bagi orang yang penuh dengan ketakutan, dunia ini adalah tempat yang sangat menakutkan. Bagi orang yang penuh dengan amarah, dunia ini adalah sebuah kekacauan, frustasi, dan kekesalan. Bagi orang yang penuh dengan rasa bersalah, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan cobaan dan dosa, teman-teman. Ini kata-katanya keren banget dan tolong diinget-inget, teman-teman. Jadi pagar buat kita. Saya ulangi ya. Oke ya, saya ulangi ya. Jadi teman-teman, bagi orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, dunia ini adalah tempat yang sangat menakutkan. Bagi orang yang hidupnya penuh dengan amarah, dunia ini adalah sebuah kekacauan, sebuah frustasi, dan sebuah kekesalan. Dan bagi orang yang hidupnya penuh dengan rasa bersalah, dunia ini adalah tempatnya cobaan dan dosa. Nah, jadi gitu tuh kalau orang yang dikit-dikit jangan kayak gitu, nanti dosa. Nah, itu hidupnya pasti penuh rasa bersalah tuh di memorinya ya. Atau kalau orang yang hidupnya frustasi, merasa hidupnya penuh dengan kekacauan, merasa penuh dengan kecemasan, itu pasti orang yang memorinya tuh banyak kemarahan gitu, teman-teman. Begitu pula orang yang selalu ketakutan, cemas gitu. Di dalam hidupnya, memorinya pasti penuh dengan hal-hal yang sifatnya adalah ketakutan dirinya. Gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, apa yang kita pegang di dalam mewarnai dunia kita, itu adalah refleksi kita, refleksi diri kita terhadap apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau memori kita penuh ketakutan, hasilnya ya kita akan melihat semua hal di dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kalau kita selama memori kita itu penuh dengan amarah, kita akan melihat semua hal ini kacau gitu.
semua hal ini nggak sesuai sama apa yang saya inginkan. Kalau hidup kita memorinya penuh dengan rasa bersalah, semua yang ada di hidup kita itu parameternya hanya dosa, penyesalan gitu teman-teman. Karena kita nggak bisa berdamai dengan memori masa lalu yang ada atau yang pernah hadir di dalam hidup kita, teman-teman. Teman-teman gini teman-teman, hidup kita ini adalah saat ini. Sepakat ya? Hidup kita ini adalah saat ini. Kalau saya bilang hari ini juga udah berlalu. Tadi pagi tuh udah berlalu. Jadi hidup kita saat ini adalah hidup kita itu adalah saat ini, detik ini, saat ini, sekarang gitu ya. Masa lalu itu adalah memori. Oke. Masa lalu itu adalah sebuah memori, masa lalu itu adalah sebuah kenangan, masa lalu itu sebuah hal yang sudah terjadi. Tapi kan kita harus belajar dari pengalaman. Oke, tapi lihat dulu pengalamannya. Ini yang lagi kita bahas gitu. Kalau pengalamannya itu pengalaman yang menakutkan, akhirnya stimulus yang keluar dari diri kita itu akan membuat persepsi diri kita terhadap hidup kita itu semua hal menjadi menakutkan gitu teman-teman. Jadi di sini kita perlu bijak teman-teman terhadap yang namanya masa lalu atau memori gitu. Nah, masa depan itu belum ada, belum real, belum menjadi satu hal yang kita hadapi gitu. Dan malah masa depan itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena ada saat ini. Jadi pada saat kita bicara saat ini, masa depan itu tidak pernah ada. Karena kalau kita masuk ke 1 jam ke depan, itu udah saat ini, bukan masa depan. Gitu ya. Nah, masa depan itu adalah imajinasi kita. Imajinasi yang sebenarnya nggak ada, gitu teman-teman. Jadi, saya ulangi, hidup kita itu saat ini, masa lalu itu adalah memori, dan masa depan itu adalah imajinasi. Nah, masalahnya teman-teman, yang namanya si pikiran kita itu selalu loncat-loncat ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, gitu loh teman-teman. Narik memori, lari ke imajinasi, narik memori lagi, lari ke imajinasi, narik memori lagi, lari ke imajinasi. Dan itu yang akan menjadi stimulus terhadap setiap perspektif yang kita akan lakukan pada saat ini gitu. Sayangnya kita kan nggak selalu, bukan kita tuh ya, saya gitu ya. Makanya dalam hal ini pertanyaan saya, lebih banyak kita yang mengontrol pikiran atau lebih banyak kita yang dikontrol oleh pikiran? Jadi pikiran ke depan, pikiran ke belakang gitu ya. Tadi pikiran kita itu selalu loncat-loncat ke belakang ke depan, ke belakang ke depan gitu. Dan diri kita dikontrol sama dia. Kalau kata dia, jangan gitu takut, jangan gitu sedih, jangan gitu cemas, jangan gitu. Nanti begini. Tanpa ada kontrol diri, itu yang ngebuat kita menjadi menderita, teman-teman. Makanya, itulah pentingnya kesadaran untuk mengontrol diri kita. Itulah pentingnya sebuah kesadaran diri, di mana kita bisa mengontrol semua hal di dalam pikiran kita. Saya kasih contoh gini teman-teman. Kalau saya sebut satu hal, kira-kira nih apa yang teman-teman pikirin gitu ya. Saya sebut kematian. Dari satu hal itu yang namanya kematian, apa yang teman-teman kira-kira pikirin?
banyak. Ada yang takut, ada yang merasa masih banyak dosa, ada yang merasa kehilangan, ada yang ada yang cemas gitu. Jadi kebayang nggak teman-teman? Satu rasa yang saya trigger tadi itu menghasilkan banyak banget pikiran-pikiran di dalam diri kita. Hanya masalah kematian. Nah, pertanyaannya adalah, kita nih sehari-hari berapa ribu input rasa yang masuk ke diri kita melalui panca indera? Nangkep nggak teman-teman? Berapa banyak rasa? Kalau satu rasa aja dia bisa menghasilkan ribuan pikiran, sementara di dalam hidup kita itu ada banyak rasa. Satu hari aja kita jalanin gitu ya, ada banyak sekali rasa yang datang ke dalam diri kita. Jadi gimana kalau kita nggak bisa mengontrol pikiran kita, teman-teman? Kalau kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita, kalau kita selalu dikendalikan sama pikiran kita, itulah yang jadinya overthinking, ketakutan, anxiety, kecemasan, kegelisahan, stres, depresi, gitu teman-teman. Sampai sini oke ya teman-teman ya? Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi teman-teman, tadi saya ulangi sekali lagi, nggak apa-apa ya, saya ulangi sekali lagi aja, karena ini keren banget nih. Jadi tadi gini teman-teman, bagi orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, dunia ini adalah tempat yang sangat menakutkan. Bagi orang yang hidupnya penuh dengan kemarahan, dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kekacauan, frustasi, dan kekesalan. Bagi orang yang hidupnya penuh dengan rasa bersalah, dunia ini adalah sebuah cobaan dan dosa. Gitu ya teman-teman ya. Dan apa yang kita pegang di dalam diri kita, itu akan mewarnai seperti apa dunia kita. Oke. Jika kita melepaskan rasa bersalah, kita akan melihat sebuah kemurnian. Namun, orang yang diliputi rasa bersalah hanya akan melihat kejahatan. Aturan dasarnya adalah kita fokus pada apa yang telah kita tekan. Gitu teman-teman. Jadi diri kita ini hanya akan berfokus terhadap sesuatu yang selalu kita tekan gitu. Memori-memori yang kita tekan gitu. Nggak pernah kita coba untuk rilis, nggak pernah kita coba untuk lepaskan, nggak pernah kita coba untuk berdamai dengan hal-hal tersebut, yang akhirnya sekian lama memori itu ada dan hinggap di dalam diri kita gitu. Stres dihasilkan dari akumulasi tekanan dari perasaan kita yang tertekan dan tertekan, teman-teman. Tekanan ini mencari kelegaan sehingga peristiwa eksternal hanya memicu kepada apa yang kita tahan. Jadi karena kita selalu menekan semua hal yang kita anggap itu sebagai satu hal yang gak enak, kita coba tekan, kita coba anggap itu gak ada, akhirnya itu yang akan membuat perspektif kita terhadap apapun yang ada di luar diri kita itu menjadi satu hal yang negatif. Kalau tekanan emosi itu menjadi negatif, gitu teman-teman. Nah,
energi perasaan kita yang terhalang muncul kembali melalui sistem syaraf otonom kita dan menyebabkan perubahan patologis yang mengarah kepada proses penyakit. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita nahan emosi itu, efeknya bukan hanya sekedar mental, tapi sistem syaraf kita pun akan terpengaruh terhadap tekanan-tekanan itu gitu. Yang akhirnya jadi satu perubahan dan jadi satu abnormal condition untuk fisik kita atau untuk tubuh kita gitu teman-teman. Perasaan negatif secara instan menyebabkan hilangnya 50% kekuatan otot tubuh dan juga mempersempit penglihatan kita baik secara fisik maupun mental. Ini teman-teman. Jadi perasaan negatif nih itu ngebuat energi kita tuh bocor, 50% tuh bocor. Makanya kenapa orang yang berpikiran negatif dan orang yang selalu vibrasinya itu negatif atau pada saat kita ada di dalam vibrasi yang negatif, teman-teman. Itu tuh seringkali kita nggak ngapa-ngapain tapi capek gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita tuh cuman diem ngelihat orang gitu ya, kita kesel, kita emosi, kita marah di dalam diri gitu. Nggak ngapa-ngapain, ngamuk aja enggak, marah aja enggak. Tapi kita pendam gitu ya. Walaupun nggak ngapa-ngapain, kita tuh capek teman-teman. Itu karena memang kita kehilangan 50% kekuatan otot tubuh kita. Itu yang kita sebut sama bocor energi gitu. Dan energi negatif, perasaan negatif juga akan mempersempit penglihatan kita baik secara fisik maupun mental. Teman-teman gini, kalau kita lagi dalam kondisi yang emosi, ya, nyari barang tuh susah loh teman-teman. Kita lagi marah-marah nih, udah gitu kita mau pergi, kita nyari kunci mobil atau kunci motor gitu, itu bisa nggak ketemu karena emosi kita gitu. Karena faktanya perasaan negatif itu memang mempersempit penglihatan kita baik secara fisik maupun mental. Secara mentalnya apa? Pada saat kita emosi, semua hal yang positif itu nggak akan bisa kita lihat gitu teman-teman. Bahkan orang yang memang positif di dalam hidup kita, contoh guru, orang tua gitu ya, itu semua kebaikannya tuh hilang gitu kalau kita emosi gitu, emosi ke dia gitu. Makanya kebayang nggak kalau emosi ini teman-teman kita tahan nih bertahun-tahun gitu. Kita tahan bertahun-tahun, kita pendem bertahun-tahun perasaan itu. Yang pada saat ada stimulus atau ada trigger lah ya, muncul di luar diri kita. Emosi itu muncul yang sebenarnya emosi itu udah ada. Bukan karena orangnya, bukan karena orang yang di luar diri kita, bukan karena orangnya nyebelin, tapi persepsi negatif di dalam diri kitanya sudah ada gitu. Stimulus itu hanya memunculkan reaksi tubuh kita menjadi sebuah aksi gitu, yang akhirnya menjadi masalah buat diri kita. Nah, stres adalah reaksi emosional kita terhadap faktor pencetus atau stimulus. Stres ditentukan oleh sistem kepercayaan kita dan tekanan emosional yang terkait. Jadi stres itu sangat ditentukan oleh sistem kepercayaan kita. Kalau kita percaya bahwa sesuatu itu negatif, akan kembali negatif hasilnya untuk diri kita. Tapi kalau kita percaya sesuatu itu positif, hasilnya yang balik ke diri kita itu pasti positif. Kurang lebih gitu ya. Jadi bukan stimulus eksternal yang menjadi penyebab stres,
Tapi tingkat reaktivitas kita, semakin kita menyerah, semakin kecil kemungkinan kita untuk stres. Semakin kita melepaskan, semakin kita berdamai, semakin kecil kemungkinan kita untuk stres. Semakin kita memaafkan, semakin kecil kemungkinan kita untuk stres. Siapa yang harus kita maafin? Orang lain? Bukan. Diri kita sendiri, teman-teman. Karena yang bisa bikin kita sakit itu bukan orang lain. Yang bisa bikin kita stres itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi, yang paling pertama harus kita maafin itu adalah diri kita sendiri. Kita, tanpa kita sadar, teman-teman, tanpa kita sadar, kita ini selalu ngerusak diri kita akibat dari emosi kita sendiri. Dan akhirnya secara tidak sadar juga tubuh kita itu melepaskan dan mengurangi respon apapun terhadap stres. Maksudnya gini, pada saat kita memunculkan emosi itu, kita tahan, kita pendem gitu ya di dalam diri kita, tubuh kita itu akan mengurangi respon terhadap apapun, teman-teman. Makanya orang yang stres, dia tidak bisa lagi merespon segala sesuatu dengan baik. Dia tidak bisa lagi mengontrol segala sesuatu di dalam hidupnya dengan baik, teman-teman. Dan ini yang jangan sampai ini terjadi sama kita semua, teman-teman. Jangan sampai hal yang menjadi memori negatif di dalam diri kita, yang terus-menerus selama bertahun-tahun mungkin kita tahan, kita pendem, kita coba untuk lari, kita denial gitu ya. Itu yang pada akhirnya akan menjadi bom waktu untuk diri kita sendiri, teman-teman. So, pertanyaannya, teman-teman mau nggak buat ngelepas beban itu? Buat mulai untuk tidak menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Itu nggak perlu kita adjust, nggak perlu kita nilai, nggak perlu kita tunjuk. Dan kita mulai menyadari bahwa semua hal itu pada akhirnya hanya akan membuat penderitaan untuk diri kita sendiri, teman-teman. Teman-teman mau nggak coba untuk kita memaafkan segala sesuatu hal yang pernah hadir di dalam hidup kita, teman-teman? Karena memaafkan itu bukan untuk mengakui orang lain itu salah, orang lain itu benar, orang lain itu hebat, kita yang gak hebat, orang lain itu sempurna, kita gak sempurna. Bukan itu, teman-teman. Kita memaafkan orang lain itu karena kita tahu bahwa diri kita ini layak untuk bahagia, bahwa diri kita ini layak untuk tidak punya beban di dalam hidupnya, bahwa diri kita ini berharga.
gitu teman-teman. Dan teman-teman, kita nggak memaafkan pun kita nggak bisa apa-apa, karena kita nggak akan pernah bisa mengontrol sesuatu yang adanya di luar tubuh kita, teman-teman. Jadi ya yang akan kita siksa itu hanya diri kita, karena kita nggak bisa mengontrol itu semua, teman-teman. Pada akhirnya diri kitalah yang akan menderita, bukan orang lain. Diri kitalah yang akan menjadi korban dari semua rasa-rasa, perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam diri kita. Dan teman-teman, Allah itu Maha Benar. Jadi kalau Allah itu Maha Benar, Allah tuh gak mungkin salah. Termasuk terhadap setiap kejadian di dalam hidup kita, baik itu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Baik itu kejadian di masa lalu yang sudah terjadi di memori kita, maupun kejadian yang belum terjadi yang mungkin kita pikir akan terjadi di masa yang akan datang. Allah itu nggak mungkin salah, teman-teman. So, apapun yang sudah pernah terjadi di dalam hidup kita, percaya dan yakin kalau itu adalah satu keputusan terbaik pada saat itu, yang diputuskan oleh diri kita sendiri, atau itu diberikan oleh Allah untuk diri kita. Dan keputusan itu adalah keputusan yang terbaik, meskipun seolah-olah di mata kita tidak menyenangkan. Seolah-olah yang kita rasakan